Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ilham Tambusai. Jadi di video ke-41 ini kita akan membahas tentang penggunaan chamfer dan macam-macamnya pada bangunan 3D. Nah, gimana sih jenis-jenis dari chamfer itu? Tonton terus video ini sampai selesai. Seperti biasa, jadi di sini kita akan memulai sketsa sederhana untuk pengertian dasar dari sebuah chamfer. Di mana dari chamfer itu sendiri sebenarnya banyak tipe yang bisa kita buat. Nah, pada umumnya teman-teman udah memahami penggunaan chamfer di sketsa 2D, jadi saya rasa hampir sama, namun ada sedikit perbedaan. Di sini saya contohkan saja. Kita memiliki sebuah persegi. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah bangun 3D dan kita akan menggunakan chamfer. Kalau semalam kita menggunakan fillet, kali ini masih di fitur fillet, namun kita menggunakan chamfer. Nah, chamfer itu mungkin teman-teman sudah memahaminya. Jadi ada beberapa tipe. Kalau di bangunan 3D-nya ada beberapa tipe. Jadi itu ada yang pertamanya angle distance, kemudian ada juga distance jarak maksudnya, kemudian ada vertex, ada juga offset face, dan terakhir face dengan face. Nah, jadi untuk pertama angle distance, kita langsung aja coba ya. Jadi untuk penggunaan chamfer itu gampang banget, kita ya klik aja garis yang ingin atau tepi yang ingin kita buat chamfer. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman melihat garis kuning ini maksudnya preview. Kalau seandainya teman-teman tidak bisa melihatnya setelah mengklik, teman-teman cukup pindahkan dia di full preview. Karena kalau partial kadang itu kalau teman-teman membuat di seluruh garis ini hanya setengah yang kelihatan. Jadi kalau full preview teman-teman bisa lihat secara menyeluruh. Namun kalau partial hanya bagi satu saja. Nah, jadi kalau di angle distance ini maksudnya kita menentukan jaraknya. Jadi jarak ininya berapa sih gitu. Kemudian sudutnya. Jadi maksudnya itu jarak dari sini ke sini itu adalah di sini saya setting 10. Jadi kalau seandainya saya setting 20, nah teman-teman bisa lihat dari sini ke sini itu ada 20. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin memastikan masa ya 20 gitu, teman-teman bisa evaluate dan measure. Jadi kalau teman-teman lihat sendiri, itu jarak antara ini dan ini itu adalah 20. Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan chamfer yang angle distance, kali ini kita coba menggunakan yang distance. Nah, distance ini maksudnya kalau tadi kita menentukan jarak dan sudut, jadi kali ini kita akan mengaturnya dengan hanya mengatur jaraknya. Jadi kita contohkan saja di titik ini dan ini. Di sini teman-teman bisa lihat kita tidak ada settingan untuk sudut karena otomatis dia akan mengatur sudutnya secara otomatis dengan kita men-setting jaraknya. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi kita coba edit. Nah, kalau ini tadi teman-teman bisa ubah sudutnya, contohnya itu menjadi sedikit lebih besar seperti 75. Nah, teman-teman bisa lihat, maka sudutnya ke bawah akan menjadi 75. Di mana 20 yang dimaksud adalah jarak dari atas ke sudut tepi sini. Nah,
Jadi itu adalah dua chamfer ya. Kemudian kita coba lagi membuat chamfer yang lain, yaitu vertex. Nah, di vertex ini sedikit unik, dimana kita bisa mengatur 3 settingan. Kita contohkan aja langsung di bagian sini. Jadi kalau di vertex ini, cara pengekliknya kita tidak mengklik garis, namun titik sudut seperti ini. Nah, namun kalau teman-teman pilih garis itu tidak bisa. Jadi dia akan otomatis mengklik titik. Di sini ada settingan garis, dimana settingan garisnya itu kalau seandainya di pilihan pertama itu ada 10, kemudian kedua 10, dan juga ketiga 10, teman-teman bisa setting secara terpisah. Namun kalau seandainya teman-teman ingin coba menjadi satu ukuran, teman-teman cukup mengaktifkan equal distance. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman klik di sini dan membuatnya 25, maka jaraknya otomatis akan 25 dari titik ini. Namun jika teman-teman ingin mengaturnya secara terpisah, seperti 50 dan sebelah lagi 100, maka chamfer yang dihasilkan akan beragam. Nah, mungkin kalau untuk yang lainnya teman-teman coba bisa aplikasikan sendiri dan variasikan sendiri. Dan juga face to face ini antara phase 1 dan phase 2. Nah, atau phase 3 juga bisa. Nah, jadi maksudnya phase ke phase ya. Kalau kita di satu phase seperti ini, dia tidak akan terjadi chamfer. Namun phase 1 dan phase 2 yang akan terjadi chamfer seperti ini. Dan masih sama jaraknya, hanya saja di sini yang dihitung adalah jarak ya. Jadi total jaraknya atau yang jarak melintang dari sini ke sini itu 10. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman mungkin bisa coba praktekin sendiri di laptop teman-teman agar teman-teman lebih paham tentang cara penggunaan chamfer di Bangun 3D. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.